Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim adadama wasyahu ilmu. Amma ba'du. Oke, bismillah ya. Lanjut materinya, yaitu kali ini adalah adab berpakaian dalam Islam, yang mana di sini ada link. Link ini adalah refleksi ya. Setelah pembelajaran ini dimulai, baru klik link tersebut itu untuk mengetahui bagaimana pendapat peserta didik terhadap pembelajaran kali ini. Oke, selanjutnya ini Ibu kasih gambaran rencana pelaksanaan pembelajarannya ya, tapi di skip aja, nanti bisa di stop atau di pause, kalian boleh baca ya. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu ada 5, yang mana dari masing-masing materi ini sebagian ada yang untuk memahami dari Quran surat Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat 31 dengan membaca dan pelafalan Al-Qur'annya dengan kaidah tajwid. Kemudian berdiskusi tentang temanya, nanti Ibu share. Ada beberapa tema dan kalian harus membahas tentang itu semua. Kemudian melalui proses pembiasaan berpakaian muslim dan muslimah, setiap hari peserta didik terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam yang benar. Kemudian yang terakhir, melalui pembiasaan berpakaian sesuai dengan syariat Islam dan dengan benar, peserta didik dapat menunjukkan perilaku menjaga adab pergaulan dengan lawan jenis dan menjaga harkat, martabat, serta marwahnya sebagai muslimah dan sebagai muslim. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada dalil tentang aurat yang mana tercantum dalam Quran surat Al-A'raf ayat 29. Artinya itu, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup aurat dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Itu adalah arti dari Quran surat Al-A'raf ayat 26. Kemudian, apa itu aurat? Aurat itu terbagi 2 ya. Yang pertama dari istilah. Aurat menurut istilah yaitu adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian aurat menurut bahasa yaitu adalah malu, aib, atau buruk yang mana harus selalu ditutupi. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya. Nah, ini sudah tahukah batasan-batasan aurat? Untuk laki-laki ini antara pusar sampai dengan lutut. Itu aurat laki-laki yang harus ditutupi ya. Kemudian untuk perempuan itu seluruh tubuh kecuali wajah dan
telapak tangan. Untuk laki-laki tidak berlebihan dan terlalu panjang hingga menyapu tanah. Perempuan pun demikian. Kemudian pakaian untuk perempuan itu tidak ketat dan tidak transparan sehingga memperlihatkan lekuk tubuh dan mempertontonkan warna kulit. Bisa dipahami ya, di sini ada contoh ini pakaian untuk laki-laki dan ini saran pakaian untuk perempuan. Oke, dilanjut ya. Nah, ini perempuan itu harus berjilbab. Kenapa? Karena tertuang dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59 yang mana artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang mana demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini jelas sekali dalam surat Al-Ahzab ayat 59 itu Allah mengharuskan kaum perempuan umat muslim untuk memakai jilbab. Dipahami ya. Kemudian kalau perempuan itu harus tertutup. Selain itu kalau di laki-laki berpakaian bersih dan rapi seperti yang ada di gambar ini ya. Ini contoh yang rapi dan bersih. Kemudian kalau memakai pakaian itu mendahulukan anggota tubuh bagian kanan saat menggunakan pakaian. Nah, kemudian mendahulukan anggota tubuh sebagian kiri saat melepaskan pakaian. Di sini ada gambar tentang seorang laki-laki yang menggunakan pakaian, namun itu adalah pakaian agama lain. Laki-laki itu tidak boleh mengenakan pakaian wanita. Begitu pula seorang wanita tidak boleh mengenakan pakaian laki-laki. Kemudian tidak menggunakan pakaian ciri khas atau kebesaran dari agama lain seperti yang di samping ini ya. Tidak boleh itu. Nah, kemudian selanjutnya itu ini selalu berdoa saat menggunakan pakaian. Anak-anak juga udah pada bisa ya kalau berdoa ada pakaian. Lalu ini ada simbol-simbol yang saat ini viral ya. Anak-anak itu rata-rata senang kalau misalkan wah ini gaul, atau mungkin biar kekinian, gengsinya tinggi, mereka beli warna atau corak atau simbol yang seperti ini. Tetapi dalam Islam itu tidak diperbolehkan untuk menggunakan pakaian dengan simbol-simbol jahiliyah atau simbol-simbol agama lain seperti yang tertera dalam slide ini ya. Ini harus dihindarkan ya. Nah, ini kenapa Ibu mengambil contoh gaun perempuan yang berwarna emas. Ini rata-rata kalau kaum perempuan ada sedikit mungkin kesombongan ya. Walaupun manusia sifatnya sombong, namun kalau hal itu bisa membuat orang lain tidak empati, maka tidak boleh menimbulkan sifat ria, angkuh, dan sombong. Hindarkan hal itu ya, karena itu mengikuti hawa nafsu. Oke, selanjutnya ini
ini ada hikmah berpakaian dan berhias. Itu pakaian itu suatu perhiasan juga untuk menutupi aurat kita. Kemudian hikmah berpakaian itu untuk apa? Yang pertama, sebagai penutup aurat, aurat perempuan meliputi seluruh bagian tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Seperti yang tadi Ibu udah sampaikan ya. Aurat laki-laki itu meliputi bagian tubuh antara pusar dan lutut. Kemudian hikmah berpakaian yang kedua sebagai pelindung tubuh. Pakaian dapat melindungi tubuh dari hal-hal merusak seperti panas, dingin, angin kencang, sengatan matahari, dan sebagainya ya. Yang terakhir, hikmah berpakaian itu mensyukuri nikmat Allah atas dikaruniakan tubuh yang baik dan sehat. Nah, ini adalah salah satu doa yang mana kalau kita mempunyai pakaian baru itu harus mengucapkan doa ini. Alhamdulillahilladzi kasani. Oh iya, ini udah biasa ya, anak-anak juga udah pada bisa ya. Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqani min khairihi wa haulin minni wala kuwatin. Kalau pakaian lama boleh, malah harus juga mengucapkan doanya. Ayo diucapkan bersama-sama doa menggunakan pakaian lama. Bismillahi Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairihi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Bisa dihafalkan ya. Kemudian dari beberapa uraian tadi, biar lebih klik gitu ya, kita cari permasalahannya itu apa, kemudian tentukan. Ini ada beberapa siswa, jumlahnya berapa sih? Kita bagi 5 kelompok ya. Kelompok 1 itu temanya ada berpakaian bagi laki-laki. Kelompok 2 ada berpakaian bagi perempuan. Kemudian kelompok 3 itu temanya aurat laki-laki. Kelompok 4 temanya aurat perempuan. Nah, yang terakhir kelompok 5 itu temanya dalil-dalil Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang ada berpakaian. Kemudian ada link di atas. Nah, tuangkan hasil diskusi kalian ke link di atas ya. Itu nanti Ibu nilai sebagai tugas harian, dan kemudian kalian perwakilan dari kelompok harus mempresentasikan tema diskusi kalian kali ini. Oke, silahkan untuk melaksanakan diskusinya ya. Linknya nanti Ibu buka kalau sudah ada jawabannya. Nah, kemudian Ibu tarik kesimpulan dari pembelajaran kali ini, yaitu berpakaian secara Islami itu yang utama adalah menutup aurat ya. Menutup aurat di sini tidak hanya menutup aurat, melainkan juga tidak membentuk lekuk tubuh. Berhati-hatilah dalam berpakaian sebab itu menunjukkan kepribadianmu dan dapat menurunkan nilai jati dirimu. Dari Ibu sekian ya. Tadi diawali dengan ucapan basmalah, kemudian mari kita tutup dengan ucapan hamdalah dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.